Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Nasution. Saya sekarang kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dengan jurusan PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Sekarang saya sudah semester 4. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, di sini saya akan membahas materi tentang wawancara pada anak SD ataupun MI. Nah, jadi teman-teman sekalian, wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang ataupun lebih untuk mencari informasi tertentu agar tidak menimbulkan yang namanya berita yang tidak benar ataupun informasi yang hoax. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, pada kegiatan wawancara ini nantinya ada yang disebut dengan pewawancara dan ada yang disebut dengan si narasumber. Nah, jadi pewawancara ini adalah nantinya yang akan mengajukan pertanyaan kepada si narasumber tersebut. Si pewawancara ini terlebih dahulu dia akan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang dia akan ajukan kepada si narasumber. Nah, sedangkan si narasumber ini adalah orang yang kita wawancarai, yaitu orang yang kita akan mendapatkan informasi dari narasumber tersebut. Dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari si pewawancara. Nah, jadi adapun langkah-langkah persiapan kita untuk melakukan kegiatan wawancara ini, yang pertama kita harus membuat janji dulu dengan si narasumber, kapan dan di mana kita akan bertemu dengan si narasumber tersebut. Nah, yang kedua yaitu kita sebagai si pewawancara tentunya kita harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan kepada si narasumber. Nah, yang ketiga itu kita harus menyiapkan yang namanya alat tulis seperti pulpen, buku tulis, dan yang lain-lain. Kita juga harus menyiapkan yang namanya kamera, itu pun kalau ada kamera. Nah, jadi selanjutnya yaitu informasi yang perlu kita catat saat kita mewawancarai seorang narasumber. Nah, jadi yang pertama yang perlu kita catat yaitu jawaban-jawaban yang kita ajukan tadi kepada si narasumber itu perlu sekali kita catat untuk menjadi bahan kita untuk membuat sebuah informasi. Nah, yang kedua tentunya yaitu identitas si narasumber tersebut, namanya, agamanya, usianya, jenis kelaminnya, dan yang lain-lain. Dan yang ketiga yaitu kita mencatat tanggal kita melakukan ataupun mengadakan wawancara dengan si narasumber. Nah, kemudian adapun sikap kita saat melakukan wawancara itu, yang pertama kita harus bersikap sopan dan menghormati si narasumber. Kemudian yang kedua, kita harus menyapa si narasumber tersebut dengan sapaan yang sesuai seperti kakak, bapak, ibu, dan yang lain-lain. Kemudian kita juga harus menyampaikan pertanyaan kita dengan santai ataupun dengan tenang, jangan terlalu terburu-buru. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kita harus menggunakan bahasa yang jelas, baik, dan singkat. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian yaitu bahasa tubuh dan penampilan kita saat melakukan wawancara. Yang pertama itu ketika kita misalnya berdiri ataupun duduk, kita itu harus berdiri ataupun duduk dengan tegak. Kemudian yang kedua itu tataplah narasumber ketika kita menyampaikan sesuatu ataupun saat kita berbicara. Nah, yang ketiga itu kita harus gunakan gerakan tangan untuk menegaskan sesuatu kepada si narasumber itu. Nah, yang terakhir itu kita tentunya sebagai si pewawancara kita harus berpakaian yang sopan dan baik. Selanjutnya dalam melakukan kegiatan wawancara ini ada beberapa fungsi penggunaan kata tanya seperti apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, dan di mana. Nah, dalam apa dia itu menanyakan hal ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Kemudian di mana itu dia menanyakan tempat peristiwa itu terjadi. Dan yang selanjutnya kapan itu untuk menanyakan waktu tempat terjadinya peristiwa tersebut. Dan selanjutnya yaitu siapa, dia itu menanyakan pelaku ataupun tokoh ataupun orang yang terjadi dalam peristiwa itu.
Sedangkan mengapa ini adalah menanyakan sebab terjadinya peristiwa ini terjadi. Nah, terakhir yaitu bagaimana, yaitu menanyakan cara ataupun proses suatu peristiwa itu terjadi. Sekian yang dapat saya berikan penjelasan dari materi wawancara tersebut. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya meminta maaf, dan kepada Allah saya meminta ampun. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.